Oke, halo guys. Jadi ini adalah first video ya pembahasan One Day One Problem untuk pra OSK ya 2025. Jadi soalnya tuh gini, ini soalnya udah aku posting di grup ya. Dan video ini akan aku upload di YouTube-nya Dimensi Sign. Oke, so mari kita bahas ya. Jadi ini adalah soal day one, day satu. Cakram kecil melewati sabuk berjalan atau conveyor belt. Permukaan atas meja laboratorium mendatar berbentuk persegi memiliki sisi dengan panjang 3D sama dengan 3 meter. Ini artinya 1D-nya itu adalah 1 meter ya. Nah, terletak di tengah meja dan sejajar dengan salah satu sisinya terdapat sebuah sabuk berjalan yang terdiri dari karet tak berujung dengan lebar D sama dengan 1 meter yang bergerak dengan kecepatan konstan V kapital atau V besar ya sama dengan 3 meter per second seperti digambar di sini. Nah, ini ada meja perseginya, sisinya itu 3D. Di tengah-tengahnya ini ada sebuah sabuk berjalan ya. Dengan dia tuh kecepatannya konstan sebesar V kapital atau V besar. Ketinggian permukaan atas sabuk sama persis dengan bagian meja yang diam. Ya, ini maksudnya ketinggian yang dimaksudnya adalah ketinggian vertikalnya, artinya tidak ada kemiringan di sini ya. Artinya gaya gravitasi itu tuh di sini arahnya masuk ke dalam bidang kertas ini. So, kalau misalkan tidak ada koefisien gesek alias mejanya licin, bagian licin itu kan yang ini dan yang ini. Nah, itu nanti tidak ada gaya gesek ya yang bekerja. Oke, kita lanjutkan. Sebuah piringan datar kecil diletakkan di tengah-tengah salah satu tepi meja pada titik A pada gambar. Nah, di sini nih. Di tengah-tengah salah satu ujung ya, dia taruhnya di bawah sini. Dan piringan tersebut dipukul hingga meluncur dengan kecepatan V0 sama dengan 4 meter per second tegak lurus terhadap sabuk. Ya, karena sabuknya bergerak di arah kanan kayak gini kan, berarti dia arahnya ke atas lah ya. Maksudnya seperti itu. Kemudian gesekan antara piringan dan bagian meja yang diam dapat diabaikan. Nah, ini yang aku maksud tadi. Bagian yang diam itu adalah ini. Ini tuh dua-duanya diam ya. Nah, bagian yang diam ini tuh dia gesekannya dapat diabaikan alias ini bisa dibilang licin, ini juga licin. Nah, bagian yang ini yang kasar ya. Sedangkan koefisien gesekan kinetik antara piringan dan sabuk berjalan adalah mu sama dengan 0,5. Oke, jadi kita nanti akan asumsikan bahwa di sini tuh dia itu akan selalu slip ya terhadap bagian sabuk berjalan ini sehingga gaya gesek yang bekerja itu adalah gaya gesek kinetik. Kemudian tentukan di mana posisi cakram jatuh dari meja. Nah, jadi kalau berdasarkan informasi yang diberikan tadi, seharusnya kan gerakan cakram itu pertama dia akan lurus, kemudian dia akan terdefleksi ya. Kita bisa katakan dia terdefleksi atau tergeser ya ke samping sedikit kayak gini. Terus dia akan bergerak lurus ini. Nah, maka dia tuh harusnya mengalami pergeseran di arah kayak gini. Nah, kita harus nyari berapa pergeserannya nih. Dan juga kita harus cek apakah pergeserannya itu dia itu lepasnya di bagian atas sini nih ataukah nanti di bagian samping sini. Karena kan ini tergantung dari pergeserannya ini seberapa besar ya. Oke, ini referensinya adalah dari bukunya Puzzling ya. Judulnya 200 More Puzzling Physics Problem in Cambridge University dan seterusnya. Nah, ini ada doinya. Oke, ini aku kayaknya salah nih. Harusnya ini terpisah dari kode ini ya, dari kode doi-nya. Harusnya ini problem nomor 5. Itu maksudnya ini soal nomor 5 di buku puzzling ya. Oke, mari kita bahas. Nah, jadi gini. Di kerangka meja atau di kerangka diam itu tuh kita akan melihat sabuk berjalannya itu yang bergerak. Maka di kerangka ini gerakan cakramnya itu kurang lebih seperti yang aku gambarkan di sini ya. Dia pertama akan lurus dulu karena tidak ada gaya gesek yang bekerja di bagian sini kan, so dia akan lurus saja kecepatan konstan. Tapi begitu dia masuk ke dalam bagian sabuk berjalan, gaya gesek dari sabuk berjalan itu akan mendorong si cakram ini untuk agak bergeser ya ke sebelah kanan sehingga ketika dia lepas dari sabuk berjalan dan masuk lagi ke bagian meja yang licin, itu dia sekarang punya kecepatan horizontal ya ke arah kanan dan juga kecepatan vertikal. Nah, untuk analisa di kerangka meja ini agak sedikit merepotkan, maka kita bisa menggunakan kerangka lain di mana kita akan lebih mudah untuk menganalisanya. Nah, kerangka ini adalah kerangka sabuk berjalan. Jadi di sini kita akan menggunakan kerangka relatif ya, yaitu di kerangka sabuk berjalan. Nah, ketika kita tinjau di kerangka sabuk berjalan, artinya diamati oleh orang yang ada di sabuk berjalan, maka
gerakannya si cakram ini itu dia yang awalnya tadi cuman punya kecepatan vertikal V0, sekarang dia juga punya kecepatan horizontal ke arah sebaliknya dari kecepatan si sabuk berjalan. Sabuk berjalan bergerak ke arah kanan dengan kecepatan V, maka si cakram sekarang memiliki tambahan kecepatan V tapi ke arah sebaliknya, itu ke arah kiri. Sehingga resultan kecepatannya membentuk suatu sudut theta di sini dengan resultan kecepatannya adalah aku namakan V1 ya. Nah, karena ini sebenarnya bagian meja yang licin, so harusnya lintasannya di sini ini ya, ini tuh sebenarnya perpanjangan aja, ini bukan lintasannya, karena lintasan aslinya itu kan dia ya benar sih, lintasan aslinya kalau diamati oleh orang di sabuk berjalan memang agak miring, tapi pada kenyataannya nanti kita akan menganalisa gerakannya di kerangka meja kembali, so kita abaikan aja bagian lintasan ini. Yang pasti kecepatan V1 ini akan konstan dan ketika dia masuk ke sini pun kecepatannya juga V1. Nah, jadi kita akan analisa gerakan dia dari sini ke sini. Ini kalau di kerangka sabuk berjalan, gerakannya itu akan lurus ya teman-teman. Kenapa lurus? Karena secara sifatnya gaya gesek itu kan hanya memberikan gaya pada arah berlawanan arah gerak ya. Nah, relatif terhadap sabuk berjalan, dia kan bergerak dengan kecepatan V1 agak miring ya, membentuk sudut theta terhadap horizontal. So, gaya geseknya pun akan bekerja di arah yang sama dan arahnya itu ke arah sebaliknya dari V1. Sehingga dia akan memperlambat gerakan cakramnya. Jadi cakramnya itu akan bergerak di sini tapi diperlambat sehingga nanti kecepatan akhirnya aku namakan V2. Nah, V2 ini juga masih membentuk sudut theta yang sama ya terhadap horizontal. Ya, karena tadi gaya geseknya kan hanya bekerja di arah yang sama dengan arah V1. So, tidak ada perubahan arah kecepatan selama dia bergerak di sini. Maka saat lepas pun ini juga uh, kecepatannya ada di arah yang sama dengan V1. Nah, tapi nanti V2 ini kita bisa proyeksikan menjadi kecepatan arah vertikal ke atas dan arah horizontal ke kiri ya. Nah, di sini teman-teman perlu diperhatikan sedikit bahwa karena sekarang lintasan cakramnya itu agak miring ya. Aku misalkan panjangnya itu S. Nah, S ini kita bisa hitung dengan trigonometri sederhana ya, di mana kita kan mengetahui bahwa lebar ban berjalannya adalah D, kemudian sudut ini adalah theta. So, mari kita hitung S-nya dulu ya. Jadi pertama, untuk mencari sudut theta, itu kita bisa cek aja proyeksi kecepatan V1 di sini ya. Atau V1 ini kan sebenarnya resultan dari V0 dan V. Yang mana, ingat kalau proyeksi itu selalu membentuk bangun persegi panjang. Maka ini bisa aku tuliskan jadi kayak gini. Nah, jadinya sisi yang mendatar ini tuh panjangnya V, sisi vertikalnya panjangnya V0 dan diagonalnya adalah V1. Di mana sudut yang kecilnya di sini tuh itu adalah sudut theta yang tadi di sini. So, tan theta itu kan kita bisa pilih salah satu segitiga, misalkan yang ini. Nah, tan theta itu apa? Tan theta itu kan adalah V0 per V, atau depan per samping sudut ya. Nah, V0-nya kan tadi diberikan di soal bahwa dia adalah 4 meter per second, V-nya itu adalah 3 meter per second. So, V0 per V adalah 4 per 3. Nah, ini kan segitiga istimewa ya, yang mana kalau segitiganya itu sisi-sisi tegaknya adalah 4 dan 3, maka kan sisi yang satunya itu adalah 5. Atau ya, simply teman-teman juga bisa hitung aja V1-nya itu atau diagonalnya adalah V0 kuadrat ditambah V kuadrat ya, yang adalah 3 kuadrat 4 kuadrat kan hasilnya 5 kuadrat ya, atau diakarin jadinya V1-nya 5 meter per second. So, nanti sin tetanya itu tinggal depan per miring ya, which is V0 per V1. Berarti 4 di V0-nya, V1-nya 5 alias 4 per 5. Nah, cos-nya ya sisanya 3 per 5. Nah, kemudian kita kembali ke segitiga yang di sini nih. Segitiga itu kan memberikan kondisi bahwa ini sudut theta di sini kan, berarti kan sin theta itu adalah depan per samping ya. Jadi sin theta-nya adalah D per S. Sehingga S-nya adalah D per sin theta. Nah, si D-nya ini kan diberikan di soal 1 meter. Sin theta-nya itu adalah 4 per 5. Tinggal kita balik aja. Jadi S-nya adalah 5 per 4 meter. Oke. Setup awalnya udah beres. Sekarang kita akan mencari jarak pergeserannya ya. Nanti ada jarak pergeseran delta X1 dan juga tambahan lagi nanti di sini. Tapi gambarnya nanti di bawah ya. Kita coba analisa dulu hubungan antara kecepatan V1 di kerangkanya si sabuk berjalan tepat sebelum cakram kecil ini masuk ke sabuk berjalan dan juga hubungannya dengan V2 ya, yaitu kecepatan si cakram kecil tepat setelah melewati sabuk berjalan. Nah, aku pisahkan diagramnya secara terpisah di sini karena untuk mempermudah. Jadi, kita tahu ya bahwa di sini gaya geseknya ini kan akan sama dengan mu, koefisien gesek kinetik dikali dengan gaya normal. Dan gaya normalnya kan simply adalah massa kali gravitasi ya. Karena ya kalian tahu lah ya ini kenapa mg. Karena gaya normalnya itu kan tegak lurus bidang si
sabuk berjalan ke arah kita ya. Dia arahnya keluar bidang ke arah kita, arah gaya normalnya. Dan gaya beratnya ke arah bawah. Dan karena dia tetap berada di bidang meja yang sama, di bidang horizontal yang tidak berubah ketinggiannya, so gaya normalnya harus sama dengan gaya beratnya, alias ya N sama dengan mg. Nah, kemudian by definition, perlambatan A ini kan bisa aku tuliskan langsung arahnya ke belakang sini. Besar perlambatannya adalah A, nilainya adalah F per M ya, yang adalah kita tinggal cancel masanya aja, so A-nya adalah mu dikali G. Aku gunakan G-nya 10 meter per second kuadrat, teman-teman kalau mau gunakan 9,8 juga nggak ada masalah ya. Nah, kalau 10 meter per second kuadrat, kita akan dapatkan A-nya nanti adalah 5 meter per second kuadrat. Nah, maka ini kan geraknya basically GLBB diperlambat ya. So, karena aku tidak ada urusan dengan waktu dulu, di sini aku pengen cari hubungan V2 dan V1, aku gunakan relasi kecepatan kuadrat aja ya, yaitu V akhir kuadrat sama dengan V awal kuadrat, karena dia diperlambat berarti minus 2 dikali percepatan dikali jarak tempuh. Nah, jarak tempuhnya kan adalah S. Maka V1 kuadrat adalah 5 kuadrat, A-nya 5 tadi kan, S-nya 5 per 4. Nah, teman-teman bisa sederhanakan, ini kan nanti 25 dikurangi, kemudian ini 2 dan 4-nya cancel, jadi 25 per 2. Jadi 25 dikurangi 25 per 2. Hasilnya kan 25 per 2 ya. Ini bisa aku akalin sedikit jadi kayak gini kan. Kalau aku kali 2 juga di sini. Jadinya di bawah 4, di atas 2. Diakarkan, maka kita peroleh akar 25 per 4 kan 5 per 2 ya. So, V2-nya adalah 5 per 2 akar 2 meter per second. Nah, oke, itu adalah kecepatan akhir V2-nya. Sekarang aku pengen dapetin komponen kecepatan arah vertikal dan horizontal di kerangkanya sabuk berjalan setelah piringannya, cakram kecilnya itu melewati sabuk berjalannya ya. Yaitu aku namakan komponen vertikalnya UR, komponen horizontalnya VR. Nah, maka berdasarkan di sini proyeksinya bisa kita lihat dengan mudah ya bahwa UR itu adalah V2 adalah ini V2 sin theta, sedangkan VR adalah V2 cos theta ya. So, di sini langsung aja aku tuliskan bahwa UR-nya adalah V2 sin theta dan VR-nya V2 cos theta. Gunakan nilai-nilai yang tadi ini, jangan lupa sin theta itu tadi adalah 4 per 5, ini adalah 3 per 5. Nah, 4 per 5 dikali ini, nanti 5-nya cancel, dan 4 per 2 itu kan jadinya 2 ya. So, hasilnya 2 akar 2 meter per second. Meter per second. Kemudian VR-nya ini nanti, ini tadi adalah 3 per 5. So, 5-nya nanti cancel sama yang ini. So, didapat 3 per 2 akar 2 meter per second. Nah, berikutnya teman-teman, kita sekarang cari dulu waktu tempuh si piringan kecil atau si cakram kecil selama berada di ban berjalan. Itu kan berarti waktu yang ditempuh untuk melewati jarak sejauh S ya di kerangka sabuk berjalan. Nah, itu bisa menggunakan persamaan GLBB apa saja ya. Cuman aku lebih suka menggunakan persamaan yang kayak gini. Jadi persamaan akhirnya itu adalah T, waktu tempuh itu sama dengan 2 kali jarak tempuh per kecepatan total. Atau ini tuh sebenarnya adalah jarak tempuh per kecepatan rata-rata akhir awal ya. Nah, sebenarnya tuh gini. Nah, ini tuh dapat dari mana? Dapatnya dari sini. Jadi, kita kan tahu ya bahwa relasi kecepatan dengan percepatan dan juga jarak tempuh itu adalah kecepatan akhir sama dengan kecepatan akhir kuadrat sama dengan kecepatan awal kuadrat. Kalau dia GLBB diperlambat berarti dikurangi 2 dikali percepatan dikali jarak tempuh. Nah, aku pindah ruaskan, maka kan 2AS sama dengan V1 kuadrat min V2 kuadrat. Di sini, teman-teman gunakan relasi aljabar yang mecah 2 ya. Jadinya kalau kita punya suku A min B dikali A plus B, itu kan sama dengan, aku geser dikit, A kuadrat min B kuadrat. Nah, kita terapkan ini. Jadi ini kan V1 kuadrat min V2 kuadrat. Berarti kan sama dengan V1 min V2 dikali V1 plus V2. Nah, terus teman-teman ingat-ingat nih. Di GLBB, kecepatan akhir yang itu adalah V2, itu kan adalah kecepatan awal. Kalau karena diperlambat ya jadinya minus percepatan dikali waktu kan. So, V1 min V2 itu tidak lain adalah AT. Nah, makanya di sini ini jadi AT. A-nya bisa aku cancel. Kemudian ini T dikali ini ya. So, T-nya adalah tinggal 2S kan dibagi ini. Alias T-nya adalah 2S per V1 plus V2. Seperti itu. Nah, jadi waktu tempuh selama dia ada di sabuk berjalan itu adalah 2S per V1 plus V2. Nah, kita substitusi nilai-nilainya.
S-nya adalah 5/4 meter, V1-nya 5 meter per second, V2-nya 5 per 2 akar 2 meter per second. Untuk kemudahan, mari kita kalikan semuanya dengan 4 per 5 dan 4 per 5 ya. Jadi ini kan totalnya basically 1 ya, jadi tidak mengubah persamaan. Nah, ini kan kalau kita kali 4 per 5, nanti yang di atas ini cancel ya, sisa 2. Kalau yang di bawah nanti 5 cancel, sisa 4. Kemudian 5 cancel dengan ini, terus 4 dibagi 2, sisa 2, so 2 akar 2. Nah, untuk kemudahan lebih lanjut, aku apa namanya di sini kalikan dengan sekawan ya, karena biar akarnya ini ada di atas. Sekawannya kan adalah kalau ini 4 plus 2 akar 2, sekawannya itu adalah 4 min 2 akar 2. Ini 4 min 2 akar 2. Nah, kenapa diginiin? Karena lagi-lagi kita akan menggunakan lagi sifat A min B, A plus B sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Nah, di sini kalau teman-teman lihat ini kan 4 plus 2 akar 2, 4 min 2 akar 2 kan memenuhi bentuk ini ya. So, hasilnya adalah A kuadrat min B kuadrat alias 4 kuadrat which is adalah 16 dikurangi 2 akar 2 yang dikuadratkan yang adalah 2 akar 2 itu kan kalau dikuadratkan jadinya 8 ya. Nah, yang di atas itu kan nanti sisa 2 dikali 4 hasilnya 8 ya. Lalu 2 dikali 2 akar 2 yaitu 4 akar 2. Nah, yang di bawah ini kan totalnya nanti 8 ya. Jadinya ini nanti 8 dibagi 8, 1. Kemudian 4 dibagi 8, setengah. Jadi T-nya adalah 1 min setengah akar 2 second. Oke, itu adalah waktu yang diperluin si cakram kecil ini untuk berada di dalam sabuk berjalan. Oke, lanjut. Nah, berikutnya, aku akan cari nilai X. X itu apa? Jadi, kalau kalian lihat gambar yang awal tadi, dia kan uh, relatif terhadap sabuk berjalan menempuh jarak S ya. Nah, X itu adalah perpindahan horizontalnya relatif terhadap sabuk berjalan. Ini nanti akan diperlukan. Jadi, aku akan cari X terlebih dahulu. Nah, X itu kan simpelnya adalah tinggal proyeksi S ke arah sini ya, which is X itu adalah S dikali dengan cos theta. Oke, nah jadi seperti yang aku sebutkan tadi, X adalah S cos theta. S-nya itu adalah uh, 5 per 4, kemudian cos theta-nya adalah 3 per 5. So, 5-nya cancel, maka diperoleh X-nya 3 per 4 meter. Nah, baru sekarang kita mencari delta X. Apa itu delta X? Jadi, aku udah tambahkan gambar yang baru di sini. Nah, delta X itu adalah perpindahan horizontal si cakram terhadap meja ya. Jadi bukan terhadap sabuk berjalan lagi, tapi terhadap meja. Nah, delta X itu adalah perpindahan si cakram kecil terhadap meja di arah horizontal dari kondisi awalnya. Dari awalnya dia di tengah-tengah tepat, dia agak apa namanya bergeser sedikit ke arah ya bisa kita katakan ke arah kanan lah ya. Nah, apa itu delta X? Nah, kita akan menggunakan konsep gerak relatif di sini ya. Jadi perpindahan cakram terhadap meja, jadi C ini tuh indeks untuk cakram, ini meja, kemudian S ini nanti sabuk berjalan. Oke, mungkin untuk kemudahan aku akan kasih keterangan aja deh. Ini aku kasih keterangan cakram, kemudian ini sabuk berjalan, kemudian M ini adalah meja. Nah, ini adalah konsep gerak relatif ya, bahwa perpindahan cakram terhadap meja itu dapat dituliskan sebagai perpindahan cakram terhadap sabuk berjalan ditambah perpindahan sabuk berjalan terhadap meja. Nah, ini aku pilih yang di arah horizontal saja, ke arah kanan aku pilih sebagai arah positifnya, maka perpindahan cakram terhadap meja, karena tadi aku gambarkan memang ke arah kanan ya perpindahannya, so nilainya adalah delta X dan nilainya positif. Nah, untuk cakram terhadap sabuk berjalan itu perpindahannya adalah minus X. Minus itu dikarenakan relatif terhadap sabuk berjalan, tadi di sini dia itu kan berpindahnya ke arah kiri ya. Dari posisi dia masuk ke dalam sabuk berjalan. Jadi relatif terhadap sabuk berjalan, si cakram kecil kita itu bergesernya ke arah kiri sebesar X. Makanya di sini dituliskannya dalam bentuk minus X karena aku pilih arah positifnya ke kanan. Lalu untuk sabuk berjalannya sendiri terhadap meja, dia itu kan berpindah selama waktu T ya. Jadi waktu T ini kan waktu di mana si cakram kecil ada di dalam sabuk berjalan dan sabuk berjalannya sendiri bergerak dengan kecepatan V. Maka ya sabuk berjalan terhadap meja dalam selang waktu T tersebut sudah berpindah sebesar VT ke arah kanan. Dan kalau kita substitusi nilai-nilainya, X-nya adalah 3 per 4 meter, V-nya 3 meter per second, kemudian waktu tempuhnya adalah 1 min setengah akar 2 second. So, di sini kita bisa sederhanakan, nanti didapat 9 per 4 min 3 per 2 akar 2 meter. Oke, itu adalah perpindahan delta X ya.
relatif terhadap garis tengah posisi awalnya si cakram ya sebelum masuk ke sabuk berjalan. Nah, tapi sekarang ketika dia sudah melewati sabuk berjalan, dia sekarang punya kecepatan vertikal dan horizontal ya, yaitu V kapital aksen atau V besar aksen dan V kecil aksen. Nah, ini nanti akan menambahkan perpindahan lagi sebesar delta X1. Kita akan cari terlebih dahulu V aksen dan V besar aksen. Jadi ini menggunakan konsep gerak relatif lagi. Nah, aku akan misalkan dulu waktu tempuhnya dari ketika dia sudah keluar dari sabuk berjalan sampai tiba di ujung atas ini meja di sisi yang atas nih. Aku namakan saja atau aku kasih parameter waktu tempuhnya itu adalah T aksen. Nah, T aksen itu bisa kita peroleh dengan meninjau nanti hubungan V aksen dan jarak tempuh vertikal D ya. Tapi sebelum ke sana, mari kita hitung V kecil aksen dan V besar aksen dulu. Nah, jadi gunakan gerak relatif lagi ya. Jadi V cakram terhadap meja di arah Y ya. Aksen ini menandakan kondisi setelah melewati ini ya, setelah melewati sabuk berjalan. Jadi V cakram terhadap meja di arah Y sama dengan V cakram terhadap sabuk berjalan di arah Y ditambah V sabuk berjalan terhadap meja di arah Y. Nah, untuk cakram terhadap meja tadi kan aku namakan kecepatannya V aksen ke atas. So, kalau aku pilih arah positif ke atas, maka V aksennya positif. Kemudian cakram terhadap sabuk berjalan itu kecepatannya UR. Nah, kemudian sabuk berjalan terhadap meja itu tidak punya kecepatan terhadap di arah Y ya, di arah vertikal. So, 0. Maka ya V aksennya tidak lain adalah UR itu sendiri atau 2 akar 2 meter per second. Kemudian untuk arah X-nya ini adalah V aksen ya. Kemudian cakram terhadap sabuk berjalan itu kan dia ke arah kiri ya, sebesar VR. Nah, VR itu tadi yang ini. Nah, dia kan tadi bergeraknya ke arah sini nih. Jadi kecepatannya itu ke arah kiri ya. So, ketika kita pilih arah positif ke kanan, maka ya kontribusi kecepatan cakram terhadap sabuk berjalannya minus VR. Dan kecepatan sabuk berjalan terhadap mejanya ya kecepatan dia sendiri yaitu V besar. Nah, VR ini tadi 3 per 2 akar 2, V-nya 3. Jadi didapat V besar aksennya adalah 3 min 3 per 2 akar 2 meter per second. Oke, nah sekarang mari kita hitung T aksen dulu. Jadi T aksen ini adalah waktu tempuh dari ketika si cakram kecil keluar dari sabuk berjalan sampai akhirnya tiba di sisi yang atas ya. Nah, ini kan kita tinggal hitung saja menggunakan komponen kecepatan arah vertikal V kecil aksen ya. Di mana pada arah vertikal dia akan menempuh jarak D. Dan ini kan konstan ya. Di sini tidak ada G gesek, so kecepatannya konstan semua. Maka berlaku GLB saja ya, gerak lurus beraturan, di mana waktu tempuhnya berarti adalah jarak tempuh per kecepatan di komponen arah tersebut. Berarti kan D per V aksen. D-nya 1 meter, V aksennya 2 per 2 akar 2. Kita bisa sederhanakan menjadi 1/4 akar 2 second ya. Kemudian delta X1-nya apa? Nah, delta X1 kan tinggal kita hitung aja dari uh, pergeseran dia bergerak di arah horizontal, yang mana dia bergerak dengan kecepatan V aksen dalam waktu T aksen. So, delta X1 itu adalah V aksen T aksen. Nah, ini tinggal kalikan saja ini dengan ini, akan kita peroleh 3/4 akar 2 min 3/4 meter. Nah, total perpindahan si apa namanya nih si cakram kecil dari garis tengah ini itu aku namakan delta S yang adalah tentu apa namanya kombinasi dari delta X dan delta X1 ya. Jadi tinggal kita jumlahkan saja. Nah, teman-teman bisa sederhanakan nanti didapat delta S-nya adalah 3 per 2 dikali 1 min setengah akar 2 meter. Yang mana kalau kita hitung numeriknya ini sekitar 0,439 meter. Nah, perlu diperhatikan bahwa yang harus kita cek adalah apakah ini tuh masih dalam batas wilayah 3D atau enggak ya? 3 per 2D atau enggak. Nah, kenapa 3 per 2D? Karena kan panjang sisinya itu 3D ya. Maka setengahnya itu kan 3 per 2D, yang karena D-nya 1 meter, berarti kan ini 1,5 meter ya. Artinya, kalau delta S-nya itu kurang dari 1,5 meter, berarti kan dia akan jatuh di mejanya itu di sisi atas ya. Dan benar bahwa karena delta S-nya ini adalah 0,439 meter, yang jelas sekali kurang dari 1,5 meter, maka si cakram kecil ini akan jatuhnya itu di sisi atas pada jarak delta S sebesar 0,439 meter dari garis tengah ini. So, ini adalah posisi jatuhnya ya. Kita bisa jawab seperti itu. Oke, mungkin sekian untuk pembahasan one day one problem day one-nya. Kita akan lanjutkan lagi besok dengan yang day itu ya. Oke, see you guys.